saja. Kalian apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita belajar, kita persiapkan kelas dulu. Raja, silakan siapkan kelas. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Juga, Prof. Untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya aja, Bu. Iya, silakan. Berdoa dimulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Rabbisyhrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Untuk mengaplikasikan nilai Pancasila, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dirjennya Ibu persilakan ke depan. Dimohon ketersediaan teman-teman untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, terima kasih Dirjen Syahila dan yang lain juga. Baik, Ibu akan absen. Ketua kelas, Anda laporan? Ya, Bu. Siapa-siapa nggak datang? Aulia dengan tingkat anak sakit. Ya, sakit ya. Terus? Rafa Aulia di tes komputer. Ya, Dinas Bimbingan dengan Putri Anissa di UKM. 5 orang ya. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan secara cepat. Yang lagi beraktivitas moga-moga lebih kuat. Jumlahnya 20 berapa sekarang? 22 ya. Ya. Baik, absennya sudah selesai. Ibu mau tanyakan ada nggak kata-kata hari ini? Ada, Bu. Ada Dedek, silakan Dedek. Enjoy tapi pasti. Enjoy tapi pasti. Insya Allah Ibu akan mengantar pembelajaran kita nanti. Enjoy tapi pasti ya. Kemudian ada yang lain? Reza, silakan Reza. Sukses butuh proses. Sukses butuh proses. Kita kasih applause untuk kita. Ya, yang namanya kita mau sukses tentunya kita butuh proses. Inilah proses. Prosesnya pembelajaran kita setiap hari. Mudah-mudahan dengan kita belajar setiap hari, rajin ke sekolah, mengerjakan tugas semuanya selesai, insya Allah sukses menanti kalian semua. Amin ya Rabbal alamin. Apa kemarin judulnya? Makanan dan zat makanan ya. Ini sudah kita pelajari? Sudah. Baik, kalau sudah kita pelajari, Ibu mau tanyakan dengan adik-adik, apa masih ingat materinya? Masih. Oke, kita tes. Apa itu makan? Ibu, Siapa bisa? Rizkia, silakan. makan adalah proses memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang kemudian akan diolah oleh organ pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Iya, mantap sekali Rizkia, terima kasih jawabannya. Yang lain masih ingat? Masih. Jawabnya kalau ingat, kalau enggak, gimana? Masih ingat? Baik, kita lanjut yang berikutnya, subpembahasan berikutnya, zat-zat makanan. Ada nggak yang bisa memberi jawaban terhadap zat-zat makanan? Siapa bisa? Iya, silakan. Zat-zat makanan ada 6, yang pertama karbohidrat, Iya. lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Dan air. Iya, terima kasih. Berarti semua masih ingat namanya? Miranda, ya Ibu lupa ingat nama beliau ini. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak tentang makanan dan zat-zat makanan? Tidak ada. Ya, berarti sudah memahami semua? Sudah. Paham semua? Ada. Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita yang berikutnya. Ya,
Kita akan lihat hari ini tentang organ pencernaan. Kira-kira penting nggak organ pencernaan? Penting bagi tubuh ya. Seandainya organ pencernaan ini terganggu, tubuh kita nyaman nggak? Contohnya saja kalau ada sariawan di mulut, enak nggak? Kalau sakit gigi, nggak juga ya, otomatis tidak nyaman. Coba senyum dulu semuanya. Ya, bisa senyum? Bisa. Giginya masih bersih ya. Baik. Kemudian kita sudah tahu bahwa organ ini sangat penting bagi tubuh kita. Kita juga sudah tahu kalau organ ini sakit tidak nyaman tubuh kita ya. Kemudian ibu mau tanya satu lagi. Seandainya kita makan cepat-cepat ini kita makan, terjadi tersedak, duduk saja. Kalau bahasa Indonesia tersedak, pernah nggak kira-kira? Pernah nggak membayangkan apa penyebab tersedak tersebut? Tidak ya? Nanti akan kita cari sama-sama penyebabnya apa. Paham? Oke, kita akan lihat dulu pembelajaran kita. Ibu ulang sekali lagi, pembelajaran kita hari ini tentang organ pencernaan. Ya, organ pencernaan. Ibu mau tanya dulu. Sebelum kita masuk ke organ pencernaan, pernah nggak makan bakso? Sering. Kalau makan bakso dalam keadaan panas, ya. Kemudian mau yang bagaimana? Pedas. Kemudian kalau kopi rasanya apa? Pahit. Kalau ditambah gula? Pahit. Ada nggak pernah makan makanan yang asam? Apa? Belimbing. Kalau di laut? Ada apa? Garam ya. Rasanya kalau air laut rasanya apa? Asin. Mantap sekali ya. Itu nanti akan kita pelajari pada organ pencernaan ini di bagian lidah. Ibu udah siapkan LKPD-nya. Nanti akan kita jawab bersama-sama. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ini merupakan masalah bagi kita yang harus kita selesaikan pada saat proses pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita. Pengertian sistem organ pencernaan. Kemudian yang kedua, proses pencernaan. Ya, proses pencernaan seperti yang sudah Ibu singgung kemarin, ada dua prosesnya, yaitu secara kimiawi dan secara mekanik. Nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian yang ketiga, struktur dan fungsi organ. Apa itu mulut? Apa fungsi mulut? Dan lain sebagainya sampai ke anus ya. Nanti sudah kita siapkan di dalam LKPD kita. Kemudian yang keempat, jenis dan fungsi enzim yang dihasilkan oleh sistem pencernaan atau organ pencernaan, baik itu di mulut maupun di lambung. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran, ya, kita udah tahu nih ada masalah. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi, semua tujuan pembelajaran kita akan nonton sebuah video pembelajaran. Ya, materinya apa itu sistem organ dan sampai ke fungsi enzim. Jadi adik-adik siapkan buku, siapkan pulpen. Suatu saluran seperti lambung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Anus adalah lubang di bagian bawah paha yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi semua tujuan pembelajaran tadi yang kita anggap satu masalah atau masalah untuk kita di dalam kelas ini atau dalam pembelajaran ini akan terjawab melalui video barusan. Bukan akan, sudah terjawab dalam video barusan. Kira-kira terjawab nggak? Terjawab? Tadi ada pengertian di tujuan
sudah terjawab semua. Ibu mau tanyakan lagi, ada nggak dari adik-adik punya masalah atau pertanyaan? Ini sudah duduk kelompok? Sudah kelompok masing-masing? Sudah kelompok biologi ya, seperti biasa. Baik. Ya, ada yang bertanya dari kelompok 1, tolong dicatat semua ya. Organ apa yang berperan pada saat kita makan? Ya, begitu ya. Organ apa yang berperan pada saat kita makan? Ya, Ibu nggak ngejawab. Akan kita jawab bersama nanti pada saat di diskusi atau kita belajar kelompok. Baik. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Untuk memecahkan masalah tersebut atau kita selesaikan masalah-masalah tersebut, bukan ibu yang menjawab. Kita akan cari sama-sama. Kita akan selesaikan masalah kita sama-sama dalam bentuk diskusi. Kebetulan ini sudah kelompoknya sudah duduk per kelompok masing-masing yang sudah kita sepakati. Kita akan membahas melalui LKPD masalah yang tadi. Ibu bagikan LKPD ya. Ini LKPD-nya. Ya, lembaran kerja kita, kalian maksud saya. Jadi ibu buat LKPD-nya 2. Ada untuk kelompok 1 yang ganjil, ada kelompok 2, 4 yang genap. 1 dengan 3 tadi yang ganjil ya. Jadi masing-masing kalau kelompok ganjil nanti akan mengerjakan LKPD 1. Kelompok genap akan mengerjakan LKPD 2. Paham? Petunjuk LKPD nanti sudah ada. Ibu cantumkan, silakan dibaca terlebih dahulu. Yang tidak mengerti, tanyakan kembali sama ibu. Siap kita untuk diskusi? Siap. Harus aktif semua? Aktif. Semangat, semangat, semangat. Baik. Ini kelompok ganjil ya, genap ya, ini masalah. Nah, ini kelompok genap. Ini kelompok genap. Baca dulu petunjuk LKPD. Berarti masing-masing kalian kelompok genap dan kelompok ganjil hanya mengerjakan satu-satu LKPD. LKPD kita ada 2, ada nomor untuk ganjil, ada nomor untuk genap ya. Yang nomor ganjil 1 dengan 3. Yang nomor genap 2 dengan 4. LKPD-nya berbeda. Ya, LKPD berbeda. Silakan diskusi, waktunya 10 menit. Jadi semua harus bekerja. Itu ada beberapa pertanyaan bagi untuk satu orang satu pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Biar cepat siap. Kalau kita nggak bagi-bagi seperti itu nanti lama siapnya ya. Silakan berdiskusi. Yang tidak mengerti tanyakan sama ibu. Oh, di sini berarti kalian harus mengerjakan proses pencernaan. Proses pencernaan ada berapa? Ada 2. 1? Ya. Ya. Nanti diisi di sini. Sudah? Bisa diisi ya? Ini apa kita isi? Fungsi. Ya, tahu udah tahu fungsinya? Sudah ya. Kemudian lagi di sebelah sana apa yang kita isi? Berarti di sini proses pencernaan makanan, yaitu secara kimia, mekanik dan kimiawi. Pasti lagi tulis kalau mekanik itu bagaimana, kimiawi itu bagaimana. Menjelaskan kita rasa lidah ya. Kalau pahitnya di mana ditentuin ya. Kalau yang ditarik garis ini ditentuin nanti kalau di pangkal lidah apa, kemudian di ujung lidah rasa apa ya, di pinggir lidah ini rasa apa. Seperti yang tadi kalau pahit di mana, asam di mana, asin di mana ya. Kemudian kalau yang pedas tadi apa itu? Kenapa bisa kalau kita makan rasanya kalau pedas satu mulut ini pedas? Ya, tapi kalau pahit nggak terasa satu mulut. Ada bagian-bagian lidah yang dapat merasa bagian pahit. Ya, kalau dilanjutkan ya. Ya, ini ada buku, coba diperhatikan atau tadi ada video. Nah, sudah dan nanti yang tidak jelas tanyakan kembali sama ibu ya. Ya, silakan bekerja. Ya, ada yang sudah siap? Iya, kelompok 1 siap. Kelompok 2? Siap. Siap. Kelompok 3? Siap. Ya, kelompok 4? Siap. Coba periksa lagi LKPD-nya. Jadi nanti udah kita presentasi ada yang nggak terisi. Coba lihat lagi. Harus terisi semua. Siap? Siap. Siap menuju ke depan? Siap.
Di kelompok kami telah menemukan sebuah masalah yang akan kami pecahkan melalui presentasi kali ini mengenai dengan organ yang terlibat dalam proses pencernaan beserta dengan fungsinya yang akan saya sampaikan melalui sebuah puisi. Organ pencerna. Setiap manusia tentu diciptakan dengan sebaik-baiknya. Lengkap sudah dengan sistem pencernaannya. Kemudian kalau proses kimiawi itu dia menggunakan enzim ataupun kalau di lambung itu ada namanya asam lambung. Di mulut sendiri itu ada namanya enzim aminase. Iya. Nah, kemudian lanjut di lambung itu terdapat 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin, kemudian renin dan yang ketiga asam klorida. Iya, lengkap. Jadi kesimpulan bisa diambil bahwa dalam sistem pencernaan manusia ataupun makhluk hidup itu terdapat 2 proses pencernaan, yakni sistem mekanik dan sistem kimiawi. Iya. So from us, forgive us of shortcoming. Thank you for all your attention. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Itu tadi pointernya. Nah, ya silakan kelompok 4. Ada yang nanya? Ada. Oke, silakan lanjut. Mana tuh? Nahnu wa-uli nasi wa maya. Nahnu min kaum abba nuridu yashrabu dafsa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cita rasa lidah dan juga enzim pencernaan. Nah, kami dari kelompok 4 menemukan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana lidah mengecap berbagai macam rasa, dan yang kedua, enzim apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan. Sebelum kami membahas tentang masalah tersebut, kita akan mengetahui dulu apa saja fungsi dari lidah kita. Ada yang tahu? Ya, baik. Yang pertama, fungsi utama dari lidah adalah sebagai pengecap rasa. Yang kedua, membantu kita dalam berkomunikasi. Yang ketiga, menelan dan mengunyah makanan. Dan yang keempat, melindungi mulut dari beragam kuman dengan cara menghilangkan bakteri yang menempel pada gigi dan gusi. Bagus. Pada bagian ini, peka terhadap rasa manis. Pernahkah teman-teman memakan sebuah permen? Nah, pada saat kita makan sebuah permen, kita akan mengetahui bahwa permen tersebut bersifat manis. Karena pada saat kita memasukkan permen dalam mulut, lidah kita atau bagian ujungnya langsung menyentuh permen tersebut. Dan kita akan mengetahui bahwa permen tersebut berasa manis. Dilanjut dengan sisi lidah, kanan dan kiri. Pada bagian ini, peka terhadap rasa asin. Dan yang ketiga, pada bagian samping belakang lidah. Pada bagian ini, peka terhadap rasa asam. Dan yang terakhir, yang bagian itu bagian yang keempat, peka terhadap rasa pahit yang berada di pangkal lidah. Lantas timbul pertanyaan, mengapa lidah kita bisa merasakan rasa pedas? Ada yang tahu jawabannya? Tidak tahu? Nah, karena lidah kita itu bisa memanipulasi rasa. Contohnya rasa pedas. Sebenarnya rasa pedas tidak ada. Hanya saja rasa pedas sensasi di lidah manusia saja. Sehingga kita tidak akan mempunyai rasa dasar yaitu rasa pedas. Di
Pepsin terbentuk dari pepsinogen atau zat-zat yang terbentuk dari sel-sel lambung. Kemudian ada enzim protease, enzim lipase, dan enzim laktase yang merupakan membantu sistem pencernaan juga. Nah teman-teman, enzim-enzim inilah yang berperan sebagai sistem pencernaan. Jazakillahu khairan, ahsanallahu ilaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberkahi kita pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah mendengarkan presentasi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 4. Tidak ada yang memberi tanggapan, artinya semua sudah dipahami. Benar? Sudah dipahami? Benar. Sudah dipahami semua ya. Jadi syukur alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah dimengerti, dan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 juga kalian sudah mengerti. Nanti ibu nggak capek lagi menjelaskan karena kalian sudah mengerti. Tapi bukan itu tujuannya ya. Yang penting pembelajaran kita hari ini harus tuntas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kita punya tujuan yang barusan yang tadi kita tampilkan barusan sudah dipresentasikan oleh kelompok ganjil dan kelompok genap. Semoga tujuan pembelajaran kita yang tadi kita tayangkan di saat pertama tadi sudah terjawab semua. Pertanyaan-pertanyaan yang ibu sampaikan tadi juga sudah tercover dengan kelompok 1 dan kelompok 4. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sudah dimengerti semua? Sudah paham kelompok 3? Baik, kita akan mendengarkan kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Yang mana dulu mau tampil? Kelompok 3, yuk silakan kelompok 3. Atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Iya. Saluran pencernaan antara lain yaitu mulut, tegak, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan antara lain kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan hati. Iya. Sekian dari kelompok kami. Sudah selesai? Oh, ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan oleh kelompok 2? Bisa ditambahkan? Iya, boleh. Mantap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menambahkan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Iya, terima kasih kesimpulannya kelompok 2 dan kelompok 3. Kita kasih semangat dulu. Iya, terima kasih semangatnya, betul-betul semangat ya. Sebelum kita melanjutkan, kita kasih juga semangat untuk kita semua. Kita serak semangat ya, seperti biasa. Siap? Siap. Ayo, semangat. Iya, terima kasih. Berarti kita masih semangat ya. Kita masih punya waktu untuk membahas tentang organ pencernaan kita. Baik, evaluasi setiap pembelajaran itu wajib kita evaluasi untuk apa? Salah satu biar ibu tahu kalian sudah mengerti nggak. Kalau jawaban yang kalian jawab itu benar semua, berarti alhamdulillah kalian sudah mengerti. Tetapi kalau ada jawaban yang belum terjawab, berarti ibu harus buat remedial, harus kita ulang kembali. Siap ya? Tapi sebelumnya ibu akan membagikan kertas ini. Ini namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini dikatakan refleksi siswa ya. Kalau senang berarti beri emoji yang senang, kira-kira yang ada love gitu ya, ada di sini, tinggal kasih jemprengan. Bisa dimengerti? Ya. Silakan sebentar dibagikan sampai ke belakang, sebelah sana, kasih ke belakang. Satu orang satu saja, jangan banyak-banyak. Ya, di sini satu, ya, di sini satu. Ya, langsung ambil pulpennya, mainkan pulpennya. Gak usah tulis nama, karena itu murni keluar dari lubuk hati kita. Senangkah hari ini dengan pembelajaran yang ibu bawakan tadi dengan moto? Apa motonya? Enjoy tapi pasti. Kemudian satu lagi, sukses butuh proses. Model pembelajaran yang ibu bawa hari ini yaitu model PBL, ya, dimana kita tadi pertama diorientasikan kepada masalah sampai kita menyelesaikan masalah. Juga kita melakukan sebentar lagi dengan evaluasi pembelajaran
kita. Itu biar ada di situ dulu. Nanti dikumpulkan sama-sama dengan lembaran evaluasi kita. Kalau boleh, coba kita keluarkan kertas 1 lembar, tulis nama, tulis nomor, nama tadi sudah, tulis nomor 1 sampai 10, kemudian kalian baca soal yang ada di depan, kemudian diberi jawaban. Contohnya, kalau soal nomor 1 benarnya D, berarti 1D. Itu jawabannya kan? Kalau memang nomor 2 sudah ada jawabannya nih, misalnya, jadi tinggal hanya menuliskan nomor dan apa jawaban yang benar. A kah, B kah, C kah, atau E, D, E gitu. Paham? Ya. Kesuksesan pembelajaran kita hari ini nanti akan Ibu lihat di kertas yang Ibu bagikan barusan. Atau banyak yang senangkah? Atau banyak yang sedihkah? Itu akan terjawab. Berarti kalau banyak yang senang nanti, berarti pembelajaran kita menyenangkan hari ini ya. Pembelajaran yang kita pelajari, yang kita sampaikan hari ini tentang materi kita, yaitu organ pencernaan, bisa tersampaikan dengan menyenangkan. Atau adik-adik juga pada saat menyampaikan tadi, mempresentasikan juga dalam kondisi semangat dan tetap berpikir kreatif. Untuk kedepannya pembelajaran kita setelah hari ini, sistem organ pencernaan, ke depan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan gangguan sistem pencernaan. Pertemuan terakhir semester ini dalam pembelajaran kita yaitu biologi. Pertemuan ke depan nanti kita akan bahas tentang gangguan-gangguan sistem pencernaan. Nanti kita akan lihat kalau diare itu apa yang harus kita berikan. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini karena waktunya juga sudah selesai, sudah habis. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan kan? Ibu akhiri, lebih kurang Ibu minta maaf dalam penyampaian materi mungkin ada kesilapan, ada kelupaan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.